Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisa Salhania dari kelas 11 TJKT2. Hari ini saya akan membahas tentang topologi jaringan. Apa yang dimaksud dengan topologi jaringan? Topologi jaringan adalah pengaturan fisik dan logis dari node dan koneksi dalam jaringan yang menggambarkan susunan jaringan dan lokasi relatif arus lalu lintas. Nah, administratornya dapat menggunakan diagram topologi jaringan yang menentukan penempatan terbaik setiap node dan jalur optimal untuk arus lalu lintas. Di sini ada jenis-jenis dari topologi jaringan. Yang pertama topologi bus, kedua topologi ring, ketiga topologi star, keempat topologi mesh, yang terakhir topologi tree. Di sini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus yaitu jenis dari topologi jaringan yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya atau memakai kabel pusat sebagai tempat yang dimana seluruh klien dan server terhubung. Nah, apabila salah satu mengalami gangguan, maka semuanya akan bermasalah karena dia tidak menggunakan switch. Yang kedua, kelebihan dari topologi bus. Yang pertama, desainnya yang unik. Kedua, lebih sederhana dan mudah. Yang ketiga, biaya yang jauh lebih terjangkau. Yang keempat, pengembangan yang lebih mudah. Selanjutnya ada kekurangan dari topologi bus. Di sini kita ada 3. Yang pertama, tidak mudah dalam mendeteksi kesalahan. Yang kedua, transfer data yang padat. Yang ketiga, kecepatan akses yang sangat berpengaruh. Yang kedua, ada topologi ring. Topologi ring merupakan topologi yang menghubungkan antar PC dengan PC yang lain tanpa menggunakan hub atau switch. Dalam proses instalasi hanya menggunakan LAN card yang tersedia dalam PC. Apa saja sih kelebihan dari topologi ring? Di sini kita memiliki 4 kelebihannya. Yang pertama, ada data yang mengalir dalam satu arah, sehingga dalam hal berbagi data bila mengalami sebuah collision dapat dihindarkan. Yang kedua, ada waktu untuk mengakses data yang lebih optimal. Yang ketiga, pembiayaannya dalam instalasi relatif lebih murah. Yang keempat, performa dan kecepatan koneksi pada jaringan yang cukup baik. Selanjutnya ada kekurangan topologi ring. Yang pertama, bila terjadi masalah atau troubleshooting jaringan pada perbaikannya rumit dan sulit ditangani. Yang kedua, menambah komputer dapat mengacaukan jaringan dan mempengaruhi dalam berbagi data dengan komputer lainnya. Yang ketiga, jika terjadi kerusakan, biayanya sangat tidak sedikit. Yang keempat, boros kabel. Semakin banyak komputernya, maka kabel yang digunakan semakin banyak. Nah, yang ketiga, kita akan membahas topologi star atau topologi bintang. Gambarnya ada di sebelah kiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan topologi star? Topologi star adalah sebuah topologi jaringan yang biasa disebut sebagai topologi bintang, dan topologi ini menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan antar kliennya. Kelebihannya, yang pertama, tingkat keamanan yang cukup baik. 2. Proses pertukaran atau berbagi data yang tidak terlalu rumit. Yang ketiga, mudah untuk menambahkan dan mengurangi komputer klien. Yang keempat, mudah dalam hal pemasangannya. Kekurangan dari topologi start. Yang pertama, ada suatu masalah pada perangkat yang di pusat seperti switch atau hub, maka jaringan keseluruhannya akan down. Jadi kalau misalnya ada masalah nih dari switch atau hubnya, semuanya benar-benar akan down gitu. Yang kedua, jika terlalu banyak pengguna atau lalu lintas padat, maka akan mempengaruhi transmisi data. Yang ketiga, boros kabel, dan bila ada problem, memakan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya di sini ada topologi mesh. Di sebelah kanan saya ada contoh dari topologi mesh. Nah, topologi mesh ini disebut juga sebagai topologi yang merupakan topologi yang menerapkan hubungan antar sentral secara penuh atau yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Topologi ini bisa digunakan pada kabel tunggal karena tidak menggunakan hub atau switch. Nah, kinerjanya ini menjadi lebih cepat. Selanjutnya ada kelebihan dari topologi mesh. Yang pertama ada bandwidth limitnya yang lumayan besar. Yang kedua, keamanannya yang terhandle dan pengaturannya yang mudah. Yang ketiga, cepatnya pengiriman data. Keempat, tidak menjalar pada komputer lainnya.
Selanjutnya ada kekurangan topologi mesh. Yang pertama, pada pemasangannya sangat rumit karena membutuhkan kabel yang banyak. Yang kedua, biaya untuk pemasangannya sangat mahal. Yang ketiga, untuk tempat instalasinya pada ruangan sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Yang keempat, tidak bisa digunakan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang topologi tree. Di sini saya memiliki contoh dari topologi tree. Nah, apa sih topologi tree itu? Topologi tree adalah topologi yang biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dan hierarki yang berbeda dan merupakan gabungan dari topologi star dan topologi bus. Nah, topologi ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer. Topologi tree menggunakan backbone sama halnya pada topologi bus. Pada backbone berfungsi sebagai jalur tulang punggung jaringan. Nah, biasanya topologi tree ini bisa disebut juga topologi pohon atau topologi bertingkat. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari topologi tree. Yang pertama, topologi jaringan ini mudah dikembangkan menjadi topologi yang lebih luas. Yang kedua, mempunyai akses pada hub, pusat, dan jaringan. Yang ketiga, manajemen data yang baik. Yang keempat, memiliki keterbatasan titik. Terakhir, kita memiliki kekurangan dari topologi tree. Yang pertama, bila terjadi troubleshooting dalam perbaikannya tidak mudah karena mencakup jaringan yang besar. 2. Biaya instalasinya yang mahal. Yang ketiga, jika memiliki user yang terlalu banyak, maka akan mempengaruhi user lainnya dan kinerja jaringannya menjadi lebih lama atau lebih lambat. Baiklah, demikian yang bisa saya jelaskan dan semoga teman-teman semua bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.